Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 12 Juni 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Aku melihat bahwa nampaknya kamu dengan dia ini sudah lama berpisah, atau memang ya kalian sudah saling diem-dieman ya, atau sudah tidak ada keintiman lagi. Ya bisa jadi memang kalian memang sudah lama berpisah, atau memang sudah tidak dekat ya, sudah tidak tahu satu sama lain. Nah, si dia ini ternyata seiring berjalannya waktu, setelah sekian lama, ataupun setelah dia cukup tidak ada komunikasi dengan kamu selama ini, ternyata perasaan dia itu muncul kembali gitu ya, muncul kembali seiring berjalannya waktu, bertumbuh dan bertumbuh. Akhirnya di sini ada keinginan atau dorongan untuk datang kembali kepada kamu. Cuman energinya ini agak cepat ya, cepat aku lihat. Bisa jadi cepat nanti akan datangnya ya, dalam waktu bisa datangnya dalam waktu dekat. Bisa juga ketika dia nanti datang, itu mungkin energinya cepat gitu. Jadi kalau misalkan kamu tidak sigap atau tidak siap dalam kedatangannya dia, ya kamu tidak terlalu tidak terlalu menyambut ya dia, maka ya energinya bisa tiba-tiba hilang, dia bisa tiba-tiba pergi lagi gitu ya, bisa jadi seperti itu. Tapi intinya ini kamu berdealing dengan seseorang yang memang sudah berpisah dengan kamu, tapi energinya datang kembali dan memang dia ingin datang lagi ke kamu secara fisik. Justice, dimana ini orang adalah orang yang dulu pernah berselingkuh dari kamu ya. Dia ini pernah nyelingkuhin kamu, tapi setiap kali dia berselingkuh atau ketika waktu itu dia berselingkuh, dia nggak ngerasa bersalah bahwa dia selingkuhin kamu gitu ya. Itu bukan suatu tindakan yang salah menurut dia. Justru malah dia memilih si selingkuhannya dibanding kamu. Akhirnya ya udah, ketika kamu minta kejelasan ke dia, ternyata dia tidak mau merasa salah atau tidak mau mengaku bahwa dia salah telah berselingkuh, ya kamu akhirnya mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan dia. Tapi ketika kamu meninggalkan dia, aku melihat di sini dia nggak rela gitu. Jadi maksudnya energi dia itu nggak mau benar-benar melepas kamu. Jadi kadang suatu saat nantinya gitu ya, dia akan datang lagi. Jadi hubungan kamu dengan dia itu sering banget on off selama ini gitu ya. Dia itu ciri-ciri orangnya, orang yang dulu pernah selingkuhin kamu, terus itu dia energinya nggak mau melepas ya. Ketika kamu pergi dia nggak mau melepas. Cuman sayangnya Ace of Cup, hubungan ini tuh penuh dengan ketertarikan. Dia merasa ketika bersama kamu, dia tuh ngerasa kayak hubungan kalian itu fresh, selalu fresh gitu loh. Hubungan kalian itu beda gitu loh, beda dengan yang lain-lainnya. Ya, setiap kali dia datang kembali ke kamu, dia ngerasa ada sesuatu yang beda gitu loh. Jadi dia ngerasa hubungan kamu dengan dia itu fresh, hubungan kamu dengan dia itu ya beda gitulah ya, segar gitu ya. Ada energi atau suasana yang segar
Nah, bisa jadi juga segarnya ini karena memang kan dia abis putus ya dari pasangannya, dari selingkuhannya itu, atau dari selesailah dia dengan selingkuhannya, datang lagi ke kamu. Nah, biasanya dia ngerasa bahwa kamu itu beda ternyata kalau dibandingkan dengan si selingkuhannya atau pasangan dia yang sebelumnya kayak gitu. Ternyata ya dia lihat kamu lebih spesial gitu ya, kamu lebih asik gitu loh ya, lebih sesuai mungkin dengan kriteria dia seperti itu. Nah, cuman memang karena hubungannya Ace of Cups, memang ada gini, hubungan memang menurut dia menarik dan fresh, segar, dan dia ngerasa kayak setiap kali dia bersama kamu itu kayak ada hal-hal baru, atau dia ngerasa kayak kamu itu seperti orang yang baru gitu loh ya. Jadi misalkan nih untuk saat ini kamu sifatnya orangnya kayak cerewet banget gitu ya, akhirnya dia udah selingkuh terus kamu pergi. Ketika dia selesai dengan selingkuhannya, dia datang lagi ke kamu itu udah menjadi versi seseorang yang beda. Sekarang kamu lebih bijaksana, sekarang kamu lebih apa itu namanya, mungkin lebih cuek, tidak peduli, atau lebih kalem, nggak cerewet lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi setiap kali dia datang ke kamu, dia ngerasa kamu itu beda gitu loh. Kamu menunjukkan perubahan-perubahan yang beda banget dengan versi kamu yang dulu gitu ya. Jadi kamu kayak sukses gitu loh ya, merubah hidupmu, merubah dirimu seperti itu. Ke sifat hidup atau atau sesuatu yang beda gitu ya, yang baru gitu ya. Misalkan dulu kamu itu terlalu bergantung, sekarang enggak, kamu sangat-sangat mandiri. Nah, seperti itu. Jadi dia ngerasa bahwa setiap kali dia datang ke kamu itu menjadi sosok yang beda gitu. Dan itulah yang membuat dia ngerasa ketika ketemu sama kamu itu benar-benar fresh gitu loh, benar-benar beda gitu ya. Kemudian aku lihat bahwa sebenarnya dia ini memiliki cinta yang jujur, sebenarnya ini permanen. Cinta ini benar-benar kuat ya. Cinta ini benar-benar kuat terhadap kamu, walaupun mungkin dia nggak nunjukinnya atau mungkin dia nggak ngomong ke kamu. Tapi sejujurnya dia memiliki cinta yang besar, lebih tepatnya cinta yang permanen ya, cinta permanen ke kamu. Terus juga dia menganggap kamu adalah orang yang sukses sekarang ini. Sukses, stabil, berkelimpahan, aman secara keuangan, tidak memiliki banyak masalah secara keuangan, atau paling nggak tuh kayak nggak niko-niko lah ya kalau bermain dengan keuangan. Terus itu juga kamu itu orang yang selama ini selalu mendukung dia, selalu mensupport dia untuk bisa berkembang, bertumbuh dalam masalah perekonomian gitu ya, dalam masalah keuangan. Nah, ini yang membuat dia juga ngerasa kamu itu spesial gitu ya. Cuman sama kamu dia ngerasa kayak didukung gitu loh ya. Makanya di sini dia merasa berkesan banget lah ya, ada kamu di kehidupan dia, karena kamu selalu mendukung, membantu dia untuk bertumbuh secara perekonomian, secara finansial. Nah, apalagi di sini kamu udah nunjukin ya, atas kerja keras kamu sama ini kamu bisa sukses gitu. Jadi dia ngerasa kayak wah, kamu hebat gitu, bisa sukses di kakimu sendiri kayak gitu. Kamu orang yang pekerja keras di mata dia gitu. Terus itu juga aku melihat bahwa sebenarnya kamu berdua ya, kamu dengan dia itu orang yang sangat mandiri ya, orang yang mandiri. Sebenarnya juga dia juga sebenarnya saling mendukung kamu juga ya dalam segi apapun, terutama untuk masa depan, perkembangan masa depan. Terus itu juga aku melihat bahwa sebenarnya hubungan kalian ini ada masalah tentang kepercayaan ya. Hubungan kalian ini selama ini tidak stabil itu karena ada masalah tentang kepercayaan. Kamu tidak percaya dengan dia dan dia juga tidak bisa dipercaya gitu. Jadi makanya hubungan kalian ini kacau ya, on off, nggak jelas seperti itu. Tapi aku melihat bahwa dia ini selalu merasa bahwa
setiap kali dia bersama kamu, dia kayak ngerasa ada kestabilan dan keamanan, ya, dari segi apapun, perhatiannya kah, keuangan dia, karir dia. Jadi kamu itu kayak membawa keberuntungan untuk dia, kayak apa ya, materi dia itu ya, keuangan dia itu lancar terus kalau misalkan dia bersama kamu, kayak gitu aku melihatnya. Terus juga apa ya, kalian itu ya bisa banyak mengambil kesempatan untuk mengeksplorasi apa yang di dunia ini suguhkan gitu loh ya, mau itu dari karir, petualangan, traveling atau apapun gitu, kayak banyak banget pembelajarannya gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia merasa ketika dia bersama kamu dia jadi lebih mandiri gitu loh ya. Dan apa ya, dia itu kayak kalau sama kamu itu kayak nggak terlalu dikekang gitu loh ya, nggak dikekang. Jadi dia mau dia bisa memiliki lebih banyak kontribusi untuk hubungan kalian secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan dia seorang pria, kamu itu menunjukkan bahwa oke, kamu seorang pemimpinnya, jadi silakan kamu atur hubungan ini sebagai seorang pemimpin. Nah, seperti itu. Itu jadi ngerasa kayak dia itu dihargai, apa ya, dihargai pride-nya gitu loh. Ya, dia jadi kayak harga dirinya itu kayak ya ditunjukkan gitu. Silahkan gitu. Kalau kamu mau mengatur ini ya silahkan gitu. Kamu nggak mengatur dia, tapi kalau misalkan dia laki ya dia yang mengatur kamu, kayak gitu. Kalau misalkan dia seorang perempuan ya kamu menunjukkan kebebasan ke dia untuk yaudah explore lah apa yang dunia kamu inginkan. Misalkan kamu mau berkarir dulu ya monggo silahkan, kayak gitu. Jadi di sini aku melihat kontribusi kalian berdua itu sebenarnya seimbang ya dalam mengeksplor apa yang kalian inginkan terlebih dahulu. Misalkan lagi fokus dengan karir, ya udah fokus dulu aja satu sama lain dengan karir, jadi nggak ada yang merengek atau gimana gitu ya. Jadi siap menunggu lah, bisa gitu, agar hubungan kalian bisa merasa saling stabil gitu. Kamu memberikan kestabilan di hubungan ini dan dia bisa mengeksplor apa yang dia inginkan, kayak gitu ya. Jadi dukungan kamu selama ini tuh memberikan dia kestabilan dan keamanan itu ya. Oke, aku melihat bahwa kamu ini berdealing dengan seseorang yang posesif ya. Posesif, ada rasa ketidakamanan di dalam dirinya, kayak dia ini selalu kayak ada ketakutan gitu, entah tentang keuangan kah, entah tentang masa depan kah, entah tentang sesuatu. Pokoknya dia selalu merasa tidak aman dengan apa yang dia miliki atau dengan dirinya gitu. Kayak misalkan secara materi gitu ya, aduh apakah masa depan aku bisa memiliki kehidupan yang mewah gitu ya, punya rumah mewah, punya mobil-mobil mewah, nah seperti itu. Apakah aku bisa apa ya, punya kehidupan yang sukses, punya karir yang bagus gitu ya, sehingga aku melihat kehidupan dia itu kayak nggak dinikmati gitu loh ya, banyak kekhawatiran, sehingga ini juga lah yang berpengaruh ke hubungan kalian. Karena saking dia ini banyak sekali kekhawatiran, dia terlalu fokus dengan kekhawatirannya itu, gimana cara untuk menggapai sesuatu yang membuat dia khawatir itu, sehingga kamu sering terabaikan, hubungan jadinya on off, koneksi jadi hilang-hilangan, udah kayak di pelosok ya, nggak ada sinyal, hilang-hilangan komunikasinya atau apapun. Pokoknya intinya nih, orang banyak sekali rasa ketidakamanan dalam diri. Terus juga apa ya, aku lihat memang orangnya terlalu pelit, kikir, ya pelit, kikir tuh pelit ya, yang kayak gitu ya, seperti itu. Dia sangat mengejar kestabilitasan dalam hidup ya, dan keamanan dalam hidup. Orangnya materialistis ya, orangnya materialistis. Dia orang yang sangat-sangat memperdulikan kekayaan, orangnya sangat berhemat ya, dan orangnya bener-bener waspadaan banget ya, waspadaan banget. Saking waspadanya orang ini, sampai-sampai dia itu apa ya, kelihatan banget gitu loh kalau memberikan batasan ya, bahkan mungkin terhadap kamu pun seperti itu
ya. Kamu nggak leluasa gitu loh sama dia, yaitu karena dia sering menunjukkan atau menegaskan ada batasan loh di antara aku dengan kamu, entah tentang apa gitu, tapi kayak kelihatan banget gitu loh, kayak kamu nggak bisa leluasa gitu seperti pasangan-pasangan yang romantis di luar sana gitu. Misalkan kayak komunikasi kayak terbatasi gitu ya, kayak terbatas gitu lah ya. Mungkin sehari belum tentu ada komunikasi, bahkan seminggu, sebulan juga belum tentu ada komunikasi kayak gitu. Atau apa di bidang apapun, dari segi apapun, ada kayak kelihatan banget batasannya, kayak dia membatasi jarak dengan kamu kayak gitu. Dan memang saat ini dia itu benar-benar sedang menekankan tujuan tentang kemakmuran, kekayaan, kemewahan hidup, ya. Dan saat ini secara aktif dia ini memang sedang mengelola keuangan, ya, dan juga menabung untuk menstabilkan kembali kekayaan dia. Terus itu juga mempersiapkan tabungan masa depan gitu ya. Kekayaan di masa depan. Intinya di sini dia sedang fokus dengan kestabilan keuangan jangka panjang dia. Kayak gitu kalau aku lihat di sini. Bahkan saat ini tuh dia sedang mempertimbangkan banyak strategi-strategi untuk kebutuhan dia, terus juga ada tabungannya, pengeluaran rumah tangga, ya, untuk mungkin pensiunan dia nantinya. Atau bahkan di sini dia ada yang mulai berinvestasi, ya, berinvestasi yang aman. Ininya saat ini dia sedang melindungi akumulasi kekayaan dia gitu ya. Nah, kalau aku lihat di sini mulai step by step, kalau aku lihat di sini ya, meningkatkan kekayaan dia seperti itu. Aku melihat juga sebenarnya dia ini orang yang pecemburu parah sih, ya. Suka mengontrol, ya itu ya, kayak tadi aku bilang jiwanya memiliki jiwa kayak pemimpin seperti itu ya. Tapi juga dia ini orang yang bisa merusak hubungan dengan mudahnya. Heran aku. Nggak tahu ya dengan cara apa, ya mungkin entah dengan perselingkuhannya itu. Pokoknya dia ini kayak gampang banget gitu loh merusak hubungan kamu dengan dia. Dia ini kayak pembuat onar gitu, kayak pembuat masalah di hubungan kalian, selalu aja merusak entah apa gitu. Akhirnya kalian bertengkar, akhirnya membuat kamu khawatir, membuat kamu posesif, membuat kamu curigaan gitu ya. Akhirnya hubungannya udah hancur lagi gitu ya. Dan aku melihat ternyata selama ini semakin kalian memegang erat hubungan ini, semakin salah satu di antara kalian terlalu menempel ke pasangan, koneksi hubungan kalian ini semakin merasa kayak tercekik gitu loh. Ya, semakin kalian bergantung pada dia, justru malah kalian yang merasa kayak tercekik gitu. Ya, ada nuansa seperti itu aku melihat di sini. Jadi kalau misalkan kalian mengikhlaskan dia untuk bebas, ya, kamu tidak berpengaruh terhadap dia, atau kamu tidak bergantung terhadap dia, kamu lebih lapang dada, kamu lebih have fun, kamu lebih tenang seperti itu. Ya, asalkan pikiran dan hatimu itu tidak was-was harus bergantung dengan dia, harus ada di sisi dia, enggak gitu. Ya, kalau kamu terus-terusan dekat dengan dia, maka hubungan kamu dengan dia akan tercekik rasanya seperti itu. Jadi aku melihat ya itu ya, lebih baik kalau memang selama ini kalian merasakan nuansa seperti itu di hubungan kalian, cobalah untuk udah deh lepasin aja. Dia mau apa silahkan, udah persilahkan aja. Dia mau selingkuh kah, dia mau milih pasangan lain kah, lepaskan ya. Di sini walaupun ini pembacaannya tentang perasaan dia ya, tapi kartunya menunjukkan bahwa ini untuk kamu juga gitu loh ya, daripada kamu yang terus-terusan sengsara, bahkan mungkin ada yang sampai bertahun-tahun ngejalanin hubungan ini selalu nempel terus, itu melekat ya, selalu melekat terus ke dia, tapi kamunya yang justru tercekik rasanya ya, tersiksa rasanya. Lepaskan aja gitu, karena di sini ada Four of Pentacles ya. Semakin kamu menggenggam hubungan ini, semakin sakit kamunya. Terus itu juga aku melihat bahwa saat ini dia kayak menyimpan kebencian gitu terhadap kamu atau terhadap sesuatu dari masa lalunya
ya. Bisa jadi dia ini masih punya trigger dari masa lalu. Mungkin dia pernah ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya, ya. Atau mungkin bisa jadi misalkan itu kamu menuduh dia salah karena selingkuh, ya walaupun itu memang benar dia salah selingkuh, tapi dia nggak suka gitu loh kalau misalkan dia dijudge bahwa dia selingkuh seperti itu, ya. Kemudian aku melihat di sini untuk saat ini dia atau kamu nih ini harus memutuskan apakah ingin memaafkan dia atau kamu, seperti itu. Walaupun jadi kalau aku lihat sih lebih ke kamu ya, saat ini kamu kayak sedang mempertimbangkan untuk memaafkan dia dan melanjutkan hubungan kamu dengan dia, walaupun di sini dia telah menyakiti kamu, atau ya itu tadi pilihannya kamu ingin melepas gitu. Iya ya, seperti itulah ya. Karena kalau aku lihat juga sebenarnya kamu di sini ada rasa kesal, benci, atau dendam mungkin ya. Karena yaitu kamu pernah merasa dirugikan oleh dia. Ya mungkin memang hubungan ini sudah bertahun-tahun tapi ternyata nggak ada kejelasan. Mungkin ada yang sampai 4 tahun, 5 tahun, atau berapa 10 tahun kah ya. Atau mungkin hubungan ini ya nggak bahagia ya, merasa selalu tercekik ya. Jadi kamu ngerasa kayak hidupmu hanya dibuang sia-sia gitu loh, hanya untuk dia. Jadi kamu ngerasa kayak ada dendam, kesal, apalagi ya seperti itulah ya, menyesal sih. Kenapa sih gitu ya kamu kayak mempertahankan dia sama ini gitu, padahal kamu pun nggak mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan gitu ya. Kamu merasa dirugikan lah, intinya seperti itu. Apalagi di sini aku melihat kamu itu sering sekali mendapatkan rasa kekecewaan dari dia ya. Kalau aku lihat di sini, kenapa kamu selalu mendapatkan kekecewaan terhadap dia? Karena ternyata selama ini kamu tuh yang selalu berjuang untuk hubungan ini. Sampai kamu itu punya rencana, strategi apapun untuk membuat hubungan kalian langgeng, agar dia tidak selingkuh, agar dia tetap setia dengan kamu, agar apapun itu jenisnya ya yang kamu siapkan untuk hubungan kalian ini bisa tetap ada ya, dia tetap setia dengan kamu. Ternyata gagal, semuanya gagal gitu ya. Aku lihat di sini kamu tuh kayak sekarang tuh bener-bener kalau udah mikirin dia tuh ingat dengan masa-masa ketika kamu lelah, tercekik, capek, terhianati, diselingkuhi, dibohongi, ditipu, apapun yang sakit-sakit. Ya aku melihat di sini kamu baik secara fisik, mental, pikiran, perasaan, itu semuanya kayak sia-sia gitu, kayak sakit semua gitu loh. Ya aku lihat di sini apa yang kamu perjuangkan itu kayak nihil, sia-sia gitu, dan tubuhmu capek doang gitu memperjuangkan hubungan ini atau memperjuangkan dia gitu kalau aku lihat di sini. Dan tapi aku nggak ngerti nih, apakah memang iya tidak peduli seberapa banyak kamu berjuang ya untuk menjaga hubungan ini tetap utuh, dan walaupun walaupun semua ini tampak sia-sia dan melelahkan bagi kamu, tapi herannya kok kayak ada seseorang di sini, bisa jadi kamu, tetap ingin bertahan gitu. Apakah ini memang kata hati kecilmu masih memiliki harapan kepada dia untuk bisa bersama kembali, atau justru malah ini dia? Kalau misalkan kamu ngerasa bahwa kamu nggak mau deh kembali sama dia, berarti ini energi dia kayak ingin tetap bertahan gitu. Tapi aku ngerasa kayaknya di dalam hati kecilmu juga masih ada pengharapan ya untuk bisa bersama juga dengan dia gitu, walaupun itu di hati kecilmu dan itu sudah kamu kubur dalam-dalam, tapi kayak masih ada gitu loh. Aku lihat di sini energinya kayak masih berharap. Kadang sesekali tuh muncul tuh kayak kamu
ini ya, maksudnya kamu berpikiran ke dia, kamu mau nggak ya balikan lagi sama aku? Kira-kira kamu datang lagi nggak ya ke aku? Nah, kadang suka masih kepikiran kayak gitu ya kamu, kayak gitu kalau aku lihat. Oke, kemudian aku melihat di sini akan ada suatu kejelasan ya atau solusi dari hubungan kalian dalam situasi apapun ya. Aku melihat di sini ada kejelasan yang sudah terbongkar atau akan segera ada kejelasan tentang hubungan kalian dan solusinya akan kalian ambil. Solusi apa yang terbaik untuk hubungan ini, kalian akan bisa mengambilnya. Misalkan dia selama ini berbohong tentang sesuatu di hubungan kalian, maka itu akan terbongkar, maka itu akan terjelaskan. Ya, dan aku lihat di sini akan ada kebebasan di antara kamu dengan dia. Mungkin bisa jadi kalian memang hubungan akan berakhir hubungannya dan kamu akan memilih untuk bebas dengan dirimu sendiri. Menurutmu itu solusi yang terbaik. Bisa jadi seperti itu. Ya, intinya di sini akan ada suatu kejelasan dan akhirnya kalian menemukan solusi yang mungkin masalah ini tuh sudah lama kalian pendam, tidak ada kejelasannya, tidak ada solusinya, tidak ada tindakan apapun itu. Ya, misalkan tentang kejelasan sebenarnya hubungan ini tuh hanya untuk main-main atau mau serius sih gitu ya. Sebenarnya niatan dia menjalani hubungan dengan kamu atau dekat dengan kamu itu seperti apa sih? Nah gitu ya, dia akan jelas. Misalkan ternyata dia nanti akan mengaku bahwa sebenarnya dia hanya main-main kah, atau ya sebenarnya serius sama kamu, tapi dia mungkin belum siap secara materi, seperti itu. Ya, intinya di sini akan ada suatu kejelasan dan kalian akan mendapatkan solusi. Setelah itu semua jelas, ya, hubungan kalian ini dengan dia akan ada solusi di situ dan di sini solusi itu akan memberikan kebebasan untuk kalian. Apakah kalian akan berpisah dan kalian memilih untuk bebas sendiri atau justru malah masalah itu akan terbebaskan selama ini di hubungan kalian. Gitu ya. Dan akan ada suatu penyembuhan yang terjadi di antara kamu dengan dia. Mungkin luka batinmu, dendammu terhadap dia, kebencianmu terhadap dia, itu semua akan tersembuhkan. Ya, amarahmu, rasa kecewamu, rasa sakit hati, apapun itu akan tersembuhkan. Kemudian aku melihat di sini akan ada kesuburan dan kreativitas yang akan hadir di kehidupanmu. Mungkin kamu dalam karir lebih kreatif ya, lebih kreatif, banyak ide. Terus itu juga mungkin bisa jadi materi kamu semakin bertumbuh ya, semakin subur, semakin meningkat seperti itu. Dan sekarang waktunya adalah kalian untuk berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan dia, berdamai dengan masalah kalian, berdamai dengan hubungan yang toksik ini. Sudah, kalau memang kalian memiliki hubungan yang sangat mencekik, sangat tidak mengenakan, berdamailah dengan itu. Ya, jangan kalian denial, jangan kalian pertengkarkan, damaikan. Ya, itu memang sudah terjadi, ya sudah terjadilah gitu ya. Sehingga kalian di sini bisa menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak diinginkan atau justru malah mengganggu pikiran kalian. Akhirnya juga berpengaruh juga pada terganggunya kreativitas kalian, kinerja kalian di sehari-hari ya, atau apapun itu. Jadi cobalah untuk berdamai, tidak usah melupakan ya, karena semakin kamu mencoba untuk melupakan, semakin kamu akan merasa tersakiti gitu ya. Kamu akan selalu teringat-ingat dengan hubungan kamu dengan dia yang sakit. Jadi sebaiknya kamu berdamai saja dengan dirimu, berdamaikan saja dengan dia, berdamaikan saja dengan rasa sakit hati ini, hubungan yang toksik ini gitu ya. Katakan pada dirimu, wahai hati,
Aku ingin berdamai. Yang terjadi biarlah terjadi, anggaplah itu menjadi suatu pelajaran gitu ya. Jangan lagi mendendam, jangan lagi marah, jangan lagi emosi terhadap dia. Aku memaafkan dia. Biarkan dia hidup dengan hidupnya, kamu dengan hidupmu, seperti itu. Ya itu akan lebih enteng gitu ya, daripada kamu selalu terbawa emosionalnya kamu gitu ya. Itu pesannya di sini. Nah, sehingga di sini ada burung merpati. Burung merpati itu kan terbang bebas ya, kalau aku lihat, kecuali kalau di penangkaran aja dibiarkan terbang bebas ya. Ya intinya merpati itu melambangkan tentang kebebasan seperti itu ya. Jadi kalau kamu sudah memaafkan, sudah berdamai dengan semuanya, dengan dirimu, dengan keadaanmu, dengan dia, dengan situasi yang pernah terjadi, dengan rasa sakit itu, maka di sini kamu bisa membebaskan diri kamu dari keterikatan yang negatif, apapun itu. Ya, dengan hubungan yang toksik, dengan dia yang toksik, dengan dia yang red flag, dengan situasi yang mencekik, apapun itu kamu bisa bebas, asalkan di sini kamu harus berdamai. Oke, seperti itu. Walaupun aku melihat bahwa di sini sebenarnya kamu dengan dia itu cerminan, ya. Banyak sekali ilusi-ilusi yang kayak membuat kamu terlena ya bersama dia. Banyak halusinasi kamu yang berfantasi dengan dia gitu, aku lihat di sini ya. Banyak harapan-harapan yang ingin yang kamu buat terhadap dia, walaupun itu semua aku melihat tidak ada yang terjadi ya. Jadi ya oke, aku lihat di sini memang kamu dengan dia itu cerminan ya. Apa yang kamu rasakan sebenarnya dia juga merasakan. Apa yang pernah kamu lakukan juga sebenarnya dia pernah melakukannya. Apa yang kamu apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu juga mungkin dia pernah melakukannya di masa lalu atau di masa sekarang, seperti itu. Jadi sebenarnya kamu dengan dia itu adalah cerminan ya. Jadi ngerasa kenapa kamu sulit untuk melepaskan dia, atau tidak rela, atau justru malah sebaliknya dia tidak rela karena kalian merasa bahwa kalian cocok gitu. Kalian merasa kayak sifat mungkin sama, tingkah laku sama, pola pikir mungkin sama, atau apapun yang sama, sehingga kalian ngerasa kayak, oh aku dengan dia ini memang udah cocok gitu loh. Padahal sebenarnya kalian ini adalah cerminan, dan itu hanya ilusi yang kalian buat sendiri gitu loh. Sehingga coba untuk lepaskan ya, itu hanya ilusimu. Ya kita lihat realitanya aja ya, belum tentu apa yang kita harapkan itu bisa terjadi gitu ya. Ya memang kalian ini cerminan mungkin dari sikap, perilaku, tingkah laku, perbuatan, atau apapun itu. Tapi bukan berarti itu semua harus pasti kalian miliki karena kecocokan dari cerminan itu gitu ya. Memang kalau aku lihat di sini kalian cerminan. Jadi sehingga kalian merasa kayak cocok nih, sama nih kita sifatnya ya. Kayak sama lah kayak kalian ya, misalkan kamu bertanya ke dia, kamu suka bakso nggak? Aku suka bakso. Oh ya, aku juga suka bakso. Nah akhirnya kalian merasa kayak disangkut pautkan dengan kita cocok gitu. Nggak gitu ya. Oke, jadi sebaiknya berdamai ya, berdamai saja dengan diri sendiri. Lepaskan dan jangan mencegah dirimu akan ketakutan di masa depan bahwa kamu tidak akan bertemu dengan sosok yang lebih pantas denganmu atau yang lebih baik dari dia, atau kamu takut di masa depan kamu akan sendirian. Tidak, lepaskan saja ya, karena di sini akan ada sesuatu yang menunggu kamu di kemudian hari ya. Di masa depanmu akan ada sesuatu yang menunggu kamu. Yang terpenting di sini kamu harus bisa melepaskan situasi bersama si dia ini ya. Maka di sini kamu bisa bebas seperti ini burung dara ini ya. Aku lihat di sini.
Jangan lagi membatasi dirimu untuk melakukan sesuatu yang kamu suka, ya. Jangan pernah takut untuk menatap masa depan. Jangan pernah takut bahwa kamu akan kesendirian, ya. Aku lihat di sini, karena aku lihat di sini kamu kayak banyak yang membatasi diri untuk berkenalan dengan orang lain atau melangkah, ya, bertemu dengan orang baru seperti itu. Kayak kamu justru malah sekarang memprotek diri. Memprotek diri itu bagus, tapi bukan berarti membatasi dirimu terhadap sesuatu yang di depan sana, gitu ya. Jalan hidupmu masih panjang, jadi jangan pernah merasa takut, ya. Kalau aku lihat di sini kamu orang yang pemberani. Buktinya berulang kali diselingkuhin aja kamu baik-baik saja, walaupun di sini hatimu terasa sakit, aku tahu itu, ya. Tapi masa depan masih panjang. Jangan batasi dirimu, coba untuk lepaskan, ya. Lepaskan. Oke, inilah perasaan dia terhadap kamu. Sebenarnya ya itu tadi, dia masih memiliki rasa ketertarikan sama kamu. Tapi aku lihat di sini kamu sudah terluka, kamu sudah capek, ya, kamu sudah sesak, ya, sesak. Aku lihat di sini, ya, sebaiknya sudah lepaskan lah, ya. Oke. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Libra. Zodiak ini bisa zodiak kamu, zodiak dia, ya, atau zodiak kalian berdua kalau ada, it's okay. Atau misalkan ceritanya sama tapi zodiaknya beda, nggak ada dengan apa yang aku sebutkan, it's okay, ya. Yang terpenting ceritanya sama. Ini ada shio ular di sini. Ada shio kelinci, ada shio monyet, ada shio tikus, ada shio kuda, ada shio anjing. Dan ciri-ciri ini juga nggak harus pasti di shio ada, harus di zodiak ada gitu, enggak. Salah satu aja, ya, bisa. Kalau di semuanya ada, ya lebih bagus, berarti energinya lebih kenceng gitu, ya. Oke, ini bulan bisa jadi bulan lahir kah, bulan pertemuan kalian, atau bulan berakhirnya hubungan kalian, atau apapun, ya. Kalian situasikan aja. Ada Juni, Mei, ada April, ada Maret, ada Agustus, ada Februari, ya. Oke, seperti inilah ceritanya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate, ya udah nggak usah dipaksakan, ya. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.